Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah anak soleh sekalian, kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Sekarang kita sudah sampai di pelajaran tepatnya tema ketiga, makanan sehat, subtema kedua mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan sekarang kita sudah masuk di pembelajaran keempat. Alhamdulillah anak soleh sekalian, silakan diperhatikan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini gambar apa anak soleh? Nah, betul sekali ya, ini adalah salah satu gambar kegiatan yang ada di pasar. Nah, tentunya kalian biasa melihat dan menyaksikan kegiatan yang ramai seperti ini, yakni kegiatan tukar menukar barang satu dengan barang yang lainnya. Ya. Nah, salah satu aktivitas masyarakat yang ada di dalamnya itu terdapat banyak perbedaan adalah aktivitas yang ada di pasar. Terdapat pula banyak perbedaan di pasar seperti perbedaan suku, agama, usia, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang biasa melihat seperti itu? Nah, tentunya anak soleh sekalian sudah biasa menyaksikan ya. Nah, berikut kita akan melihat ya, nyata Indonesia meskipun memiliki banyak perbedaan budaya, suku atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu ya. Jadi meskipun Indonesia memiliki banyak suku, agama dan budaya yang berbeda-beda, tetap mereka menjunjung yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak soleh sekalian, seperti apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, ternyata Bhinneka Tunggal Ika ini adalah merupakan semboyan bangsa Indonesia, yang artinya ya, walaupun kita berbeda, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua ya. Nah, saya ulang, Bhinneka Tunggal Ika adalah artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Nah, berikut kita harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Nah, upaya yang saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerja sama ya. Nah, contoh kerjasama yang dapat dilakukan, yang pertama melaksanakan piket bersama ya. Nah, di mana biasa dilakukan ini? Nah, tentunya di lingkungan sekolah atau di kelas ya. Nah, kemudian yang berikutnya berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok ya, jikalau ada tugas yang diberikan dan ditugaskan dalam bentuk kelompok ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar ya. Nah, setelah itu ya, kerjasama yang lainnya adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan ya. Nah, ini anak soleh sekalian beberapa contoh kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan yang terdekat di kita, yakni lingkungan keluarga ya. Kemudian yang berikutnya, dari berbagai contoh kerjasama ini tentunya memiliki manfaat ya dalam keberagaman. Artinya pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan kerukunan di antara masyarakat, dan bisa yang terpenting adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini ada beberapa poin anak soleh sekalian yang bisa kita lihat ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama, kira-kira ini gambar apa anak soleh? Ya, ini betul sekali ya. Ini ada seorang peserta didik lagi memainkan gamelan ya. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar seorang beberapa anak yang melakukan tarian secara berkelompok. Nah, yang menjadi pertanyaan, pernahkah kalian biasa melakukan yang kegiatan seperti ini? Ya. Nah, tentunya mungkin belum ada ya. Nah, atau ada di antara kalian biasa iseng-iseng melakukan kegiatan yang serupa dengan kegiatan tersebut. Nah, kedua, gambar tersebut bercerita tentang upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Nah, kebudayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga.
dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lain. Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku demi kebaikan bersama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, anak soleh sekalian, beberapa contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Ya, bisa kita lihat. Yang pertama, mengajarkan budaya pada generasi muda. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah belajar membatik. Ya. Nah, belajar membatik. Nah, berikutnya membudayakan semangat gotong royong. Ya, ini harus kita pupuk karena ini adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Kemudian mengunjungi museum budaya, ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk melihat ya sejarah-sejarah kita di masa-masa yang sebelumnya atau masa lalu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mementaskan seni tradisional daerah, ya, tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita, ya. Nah, anak soleh sekalian, berikut kita akan melihat pula ya budaya Indonesia ini cukup beragam. Nah, keberagaman tersebut sering dijadikan bahan untuk iklan budaya, baik di media cetak maupun di media elektronik, ya. Dan yang kita harus ingat adalah kata kunci dari sebuah iklan yang disampaikan, ya. Jadi antara kata kunci dengan kalimat iklan harus sesuai atau saling berhubungan. Nah, iklan yang disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan, ya. Kata kunci ini merupakan kata-kata singkat yang mewakili ide yang ingin disampaikan, ya. Nah, jadi harus sepadan atau sama antara gambar dengan kata kunci yang dituliskan, ya. Nah, semoga Ananda bisa memahami apa yang dimaksud, ya. Kemudian berikutnya perhatikan iklan berikut ini, ya. Kalimat iklan ya tertulis pesona pangan Nusantara ke-10, ya. Nah, ini terdapat beberapa atau berbagai gambar makanan, ya. Nah, kita tuliskan kalimat pada iklan adalah pesona pangan Nusantara ke-10. Nah, sekarang apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah pangan Nusantara, ya. Jadi antara gambar dengan kata kunci harus sesuai atau saling berhubungan, ya. Jangan gambarnya makanan ternyata kata kuncinya adalah seni budaya yang dimaksud, ya. Saya kira cukup apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Ananda bisa memahaminya. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan kami ucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.